Fatilah hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Baharun Sayyid Muhammad bin Abi al-Malik Rasulih wa Quraish wa jami' masyayikhina wa anallahu ali darajatin bil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbi wal ali amma ba'du. Pertama-tama kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sebab limpahan rahmat serta nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita pada malam hari yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini bisa dapat kembali mendengarkan kebaikan-kebaikan, mendengarkan nasihat-nasihat yang semoga kita berharap dengan hadirnya kita, dengan mendengarnya kita kebaikan, Allah Subhanahu wa taala selalu menetapkan hati kita di dalam ajaran taat, di dalam keistiqamahan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam juga selalu kita sampaikan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita berharap dengan barakahnya Nabi kita Muhammad, dengan rahmatnya Nabi kita Muhammad, kita mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi langsung saja kajian kita malam hari ini, yaitu bertemakan cara sukses kita dalam menyambut bulan Ramadan. Jadi kalau kita mau hitung-hitungan, bulan Ramadan di antara kita dan bulan Ramadan itu mungkin tinggal sekitar 9 hari atau 10 hari lagi. Maka daripada itu semua, kita harus mempersiapkan diri kita untuk menyambut bulan Ramadan. Kita harus paham bulan Ramadan ini berbeda dengan bulan yang lainnya. Jangan sampai kita menganggap bulan Ramadan ini sama saja seperti dengan bulan yang lainnya. Kalau kita menganggap bulan Ramadan seperti bulan yang sama seperti bulan yang lain, maka kita akan mendapatkan kerugian. Karena keutamaan, keagungan dan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di bulan Ramadan ini. Jadi, sebelum kita memulai cara sukses. Jadi kalau kita membicarakan cara, maka di situ ada langkah-langkahnya yang harus kita perhatikan supaya kita bisa mencapai sebuah kesuksesan. Jadi yang harus kita perhatikan, harus kita ketahui apa saja keistimewaan yang ada di bulan Ramadan ini. Iya. Karena kebanyakan dari orang ketika datang bulan Ramadan, mereka ini cuma mendapatkan lapar dan haus, sebagaimana disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal ajru. Jadi berapa banyak, kata Nabi, orang yang berpuasa di bulan Ramadan tapi tidaklah dia mendapatkan dari bulan Ramadan itu kecuali lapar dan haus. Nah, jangan sampai nanti datang bulan Ramadan kita cuma dapat lapar dan haus. Nah, ini kita rugi. Capek-capek 30 hari berpuasa, 30 hari beribadah, 30 hari tarawih, tapi yang kita dapatkan hanya lapar dan haus. Dan juga jangan sampai kita ini termasuk dalam hadisnya Nabi, man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabih. Kalau kita menjadikan bulan Ramadan ini lebih baik daripada bulan yang lain, maka kita di situ beruntung. Ibarat orang yang lagi berdagang. Orang berdagang itu setiap harinya pengen untung, bukan pengen rugi. Kalau dia pengen rugi, ya dia rugi beneran. Nah, sama juga halnya kita di bulan Ramadan. Kita di bulan Ramadan tuh ibaratnya berjualan kepada Allah Subhanahu wa taala.
yang mungkin di bulan Sya'ban, di bulan Rajab atau di bulan sebelum bulan Ramadan kita ini kurang ibadahnya. Kapan meningkatkannya? Nanti di bulan Ramadan. Makanya dikatakan Nabi, "Man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabih." Barang siapa yang hari ini dia lebih baik daripada hari yang kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsihi. Barang siapa yang hari ini dia seperti hari yang kemarin, maka sama saja. Hari ini kita dapat 100, kemarin kita dapat 100, maka itu termasuk orang yang makbun, kata Nabi. Orang yang rugi kalau kita sama. Makanya kalau kita hari ini baca 10 ayat, besok kita baca 10 ayat, itu dikatakan orang yang rugi. Jadi apa orang yang untung? Kalau hari ini dia baca 10 ayat, besok dia baca 15 ayat. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Dan yang golongan yang ketiga adalah orang yang mana hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Nah, ini jangan sampai kita menjadi golongan yang ketiga. Kenapa? Karena kalau kita menjadi golongan yang ketiga ini, hari ini kita lebih buruk dari hari kemarin, itu berarti tidak ada peningkatan, tidak ada keuntungan. Yang ada adalah kerugian. Bahkan guru kami, guru mulia Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hasan bin Ahmad Baharun, sebelum kami pulang ke desa kami, ke kota kami, beliau mengingatkan bahwasannya kalau kita pengen mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan, kita harus mempersiapkannya di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Maksudnya apa? Kita tidak akan mungkin bisa maksimal ibadahnya di bulan Ramadan kalau kita tidak memaksimalkan bulan yang sebelumnya. Makanya nih 8 hari, 9 hari yang tersisa di bulan Ramadan, ayo kita tingkatkan ibadah kita. Karena kalau kita tidak berlatih sekarang, ibarat orang berolahraga pengen lomba, dia harus berlatih dulu. Jangan pas berlomba baru dia berlatih. Yang harusnya dia lari 100 meter, dia lari cuma 5 meter. Tidak maksimal. Makanya kita melihat saudara-saudara kita nih, yang seharusnya semakin akhir bulan Ramadan, harusnya masjid itu semakin ramai. Bukan semakin mundur shopnya, semakin maju shopnya. Nah, makanya daripada itu, kita harus menjadikan bulan sebelum bulan Ramadan, ya ini bulan Sya'ban yang tersisa sebelum bulan Ramadan ini, harus kita tingkatkan ibadah. Yang belum baca Quran, baca Quran. Yang belum bersedekah, bersedekah. Yang belum banyak zikirnya, banyakin zikirnya. Karena Nabi pernah berkata, Ar-Rajab syahru zar'i. Jadi bulan Rajab ibaratnya adalah bulan kita menanam. Maksudnya apa? Menanam kebaikan di bulan tersebut. Wa Sya'ban syahrus saki. Dan bulan Sya'ban adalah bulan di mana kita menyirami tanaman kita. War Ramadan syahrul hasadi. Dan bulan Ramadan adalah bulan di mana kita menuai hasil yang kita tanam. Jadi Ramadan ini ibaratnya kita menanam. Jadi sebelum bulan datangnya bulan Ramadan, kita sirami dulu tanaman kita. Kita beri bibit dulu tanaman kita. Supaya apa? Supaya pas datang nanti bulan Ramadan, maksimal ibadah kita. Kita bisa mendapatkan semua jenis pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali ke pembahasan kita, yaitu cara sukses dalam menyambut datangnya bulan Ramadan. Tadi pagi Al-Fakir membaca sebuah kitab yang di situ tertuliskan kaifa tasta'idu li Ramadan. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Banyak sebenarnya, ada 10 langkah atau lebih 10 langkah di situ disebutkan, tetapi kita meringkasnya karena ini melihat durasi yang tidak terlalu panjang, dan kita juga meringkas sesuatu yang penting yang mudah kita lakukan. Jadi yang pertama, kunci sukses kalau kita pengen Ramadan kita ini berkesan, Ramadan kita ini ibadah maksimal, istiqomah, yang pertama kita harus menghormati bulan Ramadan. Kita pandang bulan Ramadan itu bukan seperti bulan lain. Jangan kita samakan dengan bulan yang lainnya. Karena bulan Ramadan ini berbeda. Banyak sekali kisah, cerita-cerita dari para salaf, yang mana mereka ini para salaf kalau sudah datang bulan Ramadan, mereka tidak sibuk dengan dunianya. Mereka tidak sibuk mencari duitnya. Cari duitnya yang seperlunya saja. Karena bulan Ramadan ini dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita beribadah di dalamnya. Kenapa? Yang pertama, karena di dalamnya nanti ada pelipat gandaan pahala. Di dalamnya juga nanti diberikan syahrul maghfirah, yaitu bulan pengampunan, bulan dibebaskan dari api neraka. Jadi banyak.
Banyak sekali yang ada di bulan Ramadan. Jadi kita harus mengikuti para salaf. Mereka itu kalau sudah bulan Ramadan tidak menyibukkan diri mereka yang lain dengan hal-hal yang lain, tapi mereka menyibukkan diri mereka dengan berbagai macam aneka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau ini seorang wali di kota Tarim. Saking hebatnya ibadahnya beliau ini, seharinya beliau tidak bisa meninggalkan zikir sebanyak 25.000 kali, subhanallah. Ini beliau zikirnya 25.000 kali. Ini bagaimana sholatnya, bagaimana baca Qur'annya, belum lagi yang lainnya, belum lagi ngajarnya, belum lagi dakwanya. Ini Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau ini kalau sudah datang bulan Ramadan, beliau ngumpulin anaknya satu persatu. Wahai anakku, ini sebentar lagi datang nih bulan Ramadan. Apa yang ente persiapkan untuk bulan Ramadan? Ditanya satu persatu. Wahai ayahku, nanti kalau datang bulan Ramadan, saya akan memperbanyak baca sholawat. Nanti kalau datang bulan Ramadan, anaknya lagi yang satu menjawab, kalau datang bulan Ramadan, saya akan membaca banyak Al-Quran. Yang ketiga lagi ditanya, saya akan memperbanyak sodako. Seketika itu Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Hadah menangis mendengar perkataan dari anaknya. Kemudian anak-anaknya berkata kepada abahnya, wahai abah, kenapa engkau menangis mendengar perkataan kami? Kata Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, abki, saya menangis li'annani ma'aqdiru an azida amalan fi Ramadan. Saya ini menangis karena saya tidak bisa lagi menambah amalan di bulan Ramadan. Ini kalamnya dari beliau, kata-kata beliau. Saya tidak bisa menambah lagi amalan di bulan Ramadan. Maksudnya apa? Waktu beliau sebelum datang bulan Ramadan sudah penuh dengan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai beliau bilang begitu. Sampai-sampai beliau bilang ke anaknya apa? Siapa yang bisa menjual waktunya untuk aku supaya aku ini bisa menambah amalan? Saking beliau nih semangat betul beribadah di bulan Ramadan, pengen waktunya tuh banyak. Mungkin kalau bisa lebih 24 jam, beliau pengen untuk mengisi waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang pertama tadi, kita harus menghormati datangnya bulan Ramadan. Jangan sampai di bulan Ramadan ini malah kita lebih kuat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berpuasa, meninggalkan salat 5 waktu, jangan sampai. Naudzubillahi min dzalik. Maka daripada itu, di antara keistimewaannya bulan Ramadan ini, sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fi Ramadan", kalau seandainya orang-orang itu tahu apa saja yang ada di bulan Ramadan, la tamannau an yakuna haulan kamilan. Pasti mereka akan menyangka bahwasanya bulan Ramadan itu akan terus-menerus panjang tahun. Maksudnya apa? Di bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Dzulqa'dah, bulan Jumadil Awal, semuanya bulan Ramadan. Karena kenapa? Karena ketahui keutamaannya, setiap harinya dilipat gandakan pahala, setiap harinya semangat dalam beribadah. Nah itu, makanya daripada itu, ayo kita rubah mindset berpikir kita. Jangan sampai kita memandang di bulan Ramadan dengan seperti bulan yang lain. Kalau kita sudah mandang seperti itu, jangan harap ibadah kita akan sukses di bulan Ramadan. Jadi yang pertama, kita harus menghormati datangnya bulan Ramadan. Terus kiat-kiat yang kedua. Jadi ada 4 kiat kalau kita pengen sukses di bulan Ramadan. Yang kedua, di bulan ini kita persiapkan diri kita untuk memperbanyak zikir, memperbanyak baca doa, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Di bulan Ramadan salah satunya doanya orang yang berpuasa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabdanya Nabi SAW, "Sumtu shaimi tasbihun." Diamnya orang yang berpuasa itu adalah tasbih. Wa naumuhu ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, dihitung ya. Tapi jangan tidur juga terus. Harus kita jaga tetap ibadah wajib kita, ibadah sunnah kita. Maksudnya apa? Saking hebatnya tuh puasa, orang tidur saja diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa du'a'uhu mustajabun, dan doanya orang yang berpuasa itu mustajab. Makanya kita disunahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, kalau ada orang yang berpuasa, kita minta doanya. Walaupun kita juga sendiri berpuasa, kita minta, karena doanya mereka itu dikabulkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di bulan ini banyakin doa. Yang kedua, banyakin zikir. Kalau misalnya di bulan yang lalu zikir kita cuma 50, istighfarnya di bulan ini harus banyak, 100 kali misalnya. 100 kali lah sehari. Karena kata Nabi SAW,
Tidaklah orang itu berzikir 70 kali selama sehari kecuali diampunkan semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. 70 kali. Kita supaya enak hitungnya 100 kali. 100 kali itu tidak lama. Mungkin sekitar 5 menit sekitar 3 menit. Nah, maka daripada itu istiqomahkan, kita bikin, kalau perlu dibikin jadwal setiap hari. Apa saja yang saya lakukan selama di bulan Ramadan ini. Hari pertama, hari kedua, hari tiga. Kan kita sering tuh dapatkan di medsos bahwasanya ada juga cara-cara untuk menghatamkan Al-Quran. Berapa banyak? Kalau sehari kita baca selembar, berapa lembar, hatamnya akan segini. Nah itu bagus seperti itu. Karena kalau rutinitas kita sudah terjadwal, nah insya Allah kita akan maksimal di bulan Ramadannya. Dan yang ketiga adalah kita memperbanyak tobat itu. Nah, di bulan Ramadan banyak tobat. Kenapa? Karena ini syahrul maghfirah, bulan di mana Allah menebarkan ampunannya. Kita sekali saja memberikan makan, contohnya memberikan makan kepada orang yang berpuasa, walaupun cuma dengan kata Nabi segelas air atau sebiji kurma kata Nabi, maka kita akan mendapatkan ampunan. Saking mulianya itu bulan Ramadan, dibagi-bagikan obrolan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa ampunan, maka daripada itu kita harus mengambilnya. Nah, itu kiat-kiat yang kedua, memperbarui tobat, banyak zikir dan banyak doa. Yang ketiga, di antara kiat-kiatnya supaya kita itu sukses di bulan Ramadan, kita harus menjaga, khususnya nih ya, menjaga ibadah kita yang wajib. Contoh, seperti sholat 5 waktu. Nah, ini kita banyak dapatin. Orang-orang, kalau sudah datang bulan Ramadan, kadang masih bolong sholatnya. Tidurnya lebih banyak. Kenapa? Ditanya, kenapa ente tidak sholat? Ngantuk Ustaz. Karena tubuh saya lemah, lebih baik saya tidur. Jangan seperti itu. Sama aja kita nih, membeli baju baru, tapi di situ pulangnya kena becek. Kita mengerjakan suatu kewajiban tapi meninggalkan satu kewajiban yang lain. Bahkan sholat ini merupakan asas. Ibarat adanya pondasi dalam sebuah bangunan, sholat ini adalah asasnya. Kita harus menjaganya. Walaupun zakat kita, puasa kita, sodako kita banyak, sholat kita amburadul, tidak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. As-sholat imaduddin, kata Nabi SAW. Sholat itu adalah tiangnya agama. Waman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang mendirikan sholat, menjaga sholatnya, maka dia telah melaksanakan agamanya. Waman hadamaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang meruntuhkan, maksudnya apa? Meninggalkan, membolong-bolongi sholatnya, faqad hadamaddin, maka dia telah menghancurkan agamanya. Bahkan amalan yang paling pertama ditanya nanti kalau kita sudah di hadapan Allah, gimana sholatnya kita? Kalau benar sholat kita, diterima semua amal kita. Walaupun salawatnya kurang, zakatnya kurang, puasanya masih ya gitu, suka gibah orang, suka kidib, suka bohong, tetap diterima oleh Allah. Kenapa? Karena sholatnya bagus. Tapi kalau sebaliknya sholatnya tidak bagus, bolong-bolong, kadang zuhur, kadang tidak zuhur, kadang subuh, kadang subuhnya sampai duha, kayak begini, maka Allah Subhanahu wa taala akan melarang kita atau tidak menerima amal kita. Maka daripada itu, sholat 5 waktu harus dijaga tetap di bulan Ramadan. Kemudian puasa. Nah ini, puasa jangan asal puasa saja. Orang ini banyak yang berpuasa, tapi ya itu, kita membatalkan pahala puasa kita. Sering sekali kita membatalkan pahala puasa kita. Nah jangan sampai kalau kita pengen maksimal di bulan Ramadan, puasa kita sah dan pahala puasa kita dapatkan, mendapatkan bonus yang banyak seperti ini. Nah, gimana caranya? Jangan sampai kita suka berbohong, jangan sampai kita membicarakan orang lain, jangan suka kita mengadu domba orang lain, jangan sampai kita bersumpah yang bohong. Nah, ini semua yang membatalkan pahala puasa. Jangan kita melihat sesuatu yang haram, mengatakan sesuatu yang haram. Nah, ini semua membatalkan pahala puasa. Maka daripada itu, puasa, sholat kita perbaiki. Yang ketiga juga, yaitu adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah ini sering kita dapatin. Gara-gara capek di bulan Ramadan, tidak makan seharian, padahal cuma 30 hari kita Ramadan. Ketika disuruh orang tuanya dia malas, kecapean. Nah ini tidak boleh sebenarnya. Karena orang tua ini, ketika orang tua menyuruh, ketika menyuruh itu harus kita penuhi kewajibannya. Selama kita bisa. Kalau kita sakit ya tidak bisa. Orang tua nyuruh kita ya tidak wajib kita. Tapi selama kita masih bisa, masih kuat, wajib kita penuhi panggilan orang tua kita. Humma jannatuk wan naru. Karena orang tua kita ini adalah penentu surga dan nerakanya kita. Sekali saja kita melanggar perintah orang tua kita, alamat sudah itu. Tempat kita tidak tahu di mana.
Nah, makanya daripada itu ada ceritanya, yaitu Sayyidina Juraid. Sayyidina Juraid ini Masya Allah, ibadahnya Masya Allah. Seorang sufi, seorang abid di zamannya. Wali Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi pas sholat sunnah dia tidak memenuhi panggilan orang tuanya. Makanya kita ketika sholat sunnah, orang tua manggil, sekiranya penting harus kita batalkan sholat sunnah kita. Tapi kalau sholat wajib, harus tetap kita sholat wajib seperti biasa. Selesai baru kita panggil panggilan orang tua kita. Yang keempat adalah membaca Al-Quran. Nah ini dia. Membaca Al-Quran di bulan Ramadan harus dijaga. Jangan sampailah di bulan Ramadan kita tidak hatam. Sudahlah di bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan lainnya kita tidak hatam. Di bulan apa ini? Di bulan Ramadan kita tidak hatam juga. Keterlaluan namanya kita begini. Minimal sekali lah kita hatam di bulan Ramadan. Karena kenapa? Para ulama, para sahabat dahulu mereka tuh bukan nunggu bulan Ramadan baru hataman Quran. Imam Syafi'i setiap Jumat hatam Quran. Kalau datang bulan Ramadan 6 kali sehari hatam Quran. Imam Abu Hanifah siangnya 60 kali hatam Quran, malamnya 60 kali hatam Quran. Nah, kita ini di mana? Sudahlah Ustaz, kita ini yang gampang-gampang aja lah. Ya sudah, 1 hari 1 juz. Gampang 30 hari, 1 hari 1 juz. Setiap sholat 2,5 ente baca. Nah, itu enak sudah. 5 kali sholat berarti hatam 1 juz kayak begitu. Nah, jadi jaga Al-Quran kita. Al-Quran, sholat, puasa, sama berbakti sama orang tua. Ini wajiban kita. Dan juga sholat sunnah. Sholat sunnah, pekerjaan sunnah. Kalau bisa dikerjakan. Kalau tidak bisa sampai meninggalkan kewajiban, lebih baik jangan. Karena kewajiban dikedepankan daripada pekerjaan sunnah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, Anaman tagarraba ilallahi ta'ala fi Ramadan bi faridatin udilat lahu sab'ina faridatan fi ghairi. Barang siapa yang mengerjakan satu saja pekerjaan yang wajib di bulan Ramadan, maka itu pahalanya 70 kali lipat. Nah, jadi ente sholat zuhur contohnya. Sholat zuhur berjamaah pahalanya berapa? 27 derajat dikali 70. Nah, itu berapa sudah itu? Banyak. Nah, makanya itu bedanya di bulan Ramadan sama bulan lain tuh pahala dilipat gandakan. Wa man tagarraba binafilatin udilat lahu faridatan yu'addiha biha fi ghairihi. Au kama qala Rasulullah sallallahu. Barang siapa yang mengerjakan satu amalan yang sunnah di bulan Ramadan, maka itu pahalanya seperti pahala wajib. Berarti kalau kita sholat duha, itu pahalanya seperti sholat zuhurnya kita 27 derajat. Maka daripada itu jangan sia-siakan bulan Ramadan. Itu daripada itu kita harus bikin jadwal di bulan Ramadan. Sebelum datang nih 8 hari 9 hari, kita harus bikin jadwal kita. Apa saja yang kita bikin. Jangan sampai datang bulan Ramadan, bingung kita mau mengerjakan apa saja. Walaupun dalam keadaan kita lagi dalam keadaan kondisi kurang kondusif, kita masjid banyak yang ditutup, kerjakan di rumah kalau tidak bisa. Yang penting istiqomah itu lebih baik, sedikit dan terus menerus sampai bulan Ramadan. Kenapa? Karena tujuan kita mengadakan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan bulan Ramadan ini adalah apa? Supaya kita keluar dari bulan Ramadan itu kita bisa istiqomah lebih baik. Jangan sampai datang bulan Ramadan, keluar bulan Ramadan yang tadinya sholat 5 waktu, keluar bulan Ramadan ditinggal semua sholatnya. Bukan seperti itu. Itu tidak maksimal, bukan sukses namanya bulan Ramadan begitu. Bahkan para aslaf, para orang-orang soleh dulu, mereka itu saking hebatnya, ketika datang bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan, mereka semua jadi wali Allah Subhanahu wa taala, menjadi mukasyif, bisa kasyaf, jadi wali Allah. Karena sebab apa? Mujahadanya mereka, ibadahnya mereka yang luar biasa di bulan Ramadan. Makanya daripada itu, yang pertama tadi apa? Menghormati datangnya bulan Ramadan. Yang kedua, banyakin zikir, tobat dan berdoa. Yang ketiga, menjaga ibadah, maupun yang wajib maupun yang sunnah. Yang terakhir, kiatnya kita, yaitu menghidupkan 10 malam terakhir. Nah, ini paling pentingnya sudah. Karena keistimewaan bulan Ramadan ada di sini, yaitu datangnya malam Lailatul Qadar. Para ulama berbeda pendapat di sini. Ada yang mengatakan sampai 40 pendapat. Tapi yang paling muktamad, yang paling dipilih adalah jatuhnya malam Lailatul Qadar, yaitu pada malam 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Jadi datangnya malam Lailatul Qadar ini yaitu pada 10 hari malam terakhir. Dan yang paling dianjurkan pada malam ganjilnya. Nah, ini kita harus jaga nih. Maksudnya apa? Kita nih kebanyakan orang-orang nih memahaminya apa? Semakin
habis bulan Ramadan semakin kita tinggalkan masjid. Nah, ini salah sebenarnya seperti ini. Harusnya malam pertama enggak apa-apa sepi, tapi malam terakhir harus rame. Karena di malam terakhir itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan malam Lailatul Qadar. Kalau perlu 30 hari itu kita rame. Malah kita ini sering terbalik. Yang harusnya sholat zuhur itu wajib, harus rame seperti sholat tarawih, malah sholat tarawihnya yang rame. Padahal sholat tarawih itu adalah hukumnya sunnah. Ini sering kita salah. Yang mana sunnah, yang mana wajib, kita sering salah. Kalau perlu keluar dari bulan Ramadan, sholat asar, sholat zuhur, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, semuanya penuh kayak sholat id. Kita pengen seperti itu. Karena pahalanya jelas beda. Sholat sunnah itu setahun sekali. Makanya kita ini sholatnya kadang setahun sekali juga. Kayak begini. Makanya daripada itu kita kembali, yaitu menghidupkan 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Nah, ini bagaimana cara kita menghidupkannya? Banyak caranya. Dijelaskan oleh para ulama ada 3 cara. Ini cara yang pertama, ini cara yang paling top. Yaitu pada 10 malam terakhir ini kita iktikaf dan menghidupkan waktu malamnya dengan penuh. Dari malam dari isya sampai subuhnya kita tidak tidur, kita jaga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marotib, langkah atau level yang kedua, tadi kan level yang pertama menghidupkan semua malam. Level yang kedua adalah menghidupkan mu'dhamul lail. Mu'dhamul lail itu maksudnya apa? Sebagian besar malam. Contohnya malam ini kita bagi 2. Nah, malam dibagi 2 dari jam 8 sampai jam 5 contohnya. Berapa jam itu? Misalnya 6 jam, berarti sekitar jam 2, jam 1 kita bangun, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya mu'dhamul lail. Ini martabat yang kedua. Yang ketiga adalah yang paling gampang dan kita harus lakukan ini, yaitu kita melaksanakan sholat isya secara berjamaah, kemudian kita berkeinginan mengerjakan sholat subuh berjamaah. Kalau kita sudah melaksanakan di 10 malam terakhir seperti ini, insya Allah kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik daripada kalau kita beribadah di malam itu, maka lebih baik ibadah kita selama 70 tahun. 70 tahun lumayan. Umur kita mungkin tidak sampai 63 tahun, 64 tahun. Umurnya umatnya Nabi Muhammad SAW itu baina sitin wa sab'in, di antara 60 sampai 70. Maka kalau kita mendapatkan ini di bulan Ramadan, untung kita. Ibarat orang berjualan, untungnya sangat besar. Jadi orang kaya dia di akhirat. Nah, daripada itu 4 kiat ini saya ulangi kembali kesimpulannya. Hormati bulannya Ramadan. Hormati bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita mandang seperti bulan biasa. Kalau kita sudah pandang, tidak bakal bisa kita mendapatkan kesuksesan di bulan Ramadan. Yang kedua, banyakin zikir, banyakin tobat, banyakin doa kepada Allah. Khususnya kita pada saat ini lagi dilanda bala. Daripada itu banyakin doa, banyakin istighosah, banyakin tawasul kepada para aulia. Karena mereka ini yang bisa menyelamatkan kita daripada bala ini. Insya Allah kita berdoa kepada Allah, semoga Allah ngangkat nih bala sebelum datangnya bulan Ramadan. Yang ketiga, jaga amalan kita. Contohnya apa? Amalan wajib maupun amalan yang sunnah. Kalau tidak bisa sunnah, ya wajib aja kita jaga. Sudah gampangnya seperti itu. Yang keempat, kiat-kiatnya kalau kita pengen sukses di bulan Ramadan adalah dengan kita menghidupkan 10 malam terakhir. Terserahlah, ente mau zikir kah, mau qiraatul Quran, baca Quran kah, mau sodako lah. Yang penting jangan ngobrol, jangan gibah orang. Kalau kita sudah gibah, berbuat maksiat di 10 malam terakhir, tak tahulah, mungkin maksiatnya dilipat gandakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita mengakhiri majelis kita ini, kita camkan di hati kita untuk kita mempersiapkan 9 hari ini. 9 hari tersisa sebelum kita datang bulan Ramadan. Karena kita harus mempersiapkan, harus ada pemanasannya dulu. Ibarat orang mau riyadhah, mau olahraga, harus pemanasan dulu. Jangan pas bulan Ramadan baru kita pemanasan. Kalah kita sama yang lain. Belum datang, belum sampai malam ke-20, 15, teler sudah kita di rumah. Maka daripada itu, kita harus pemanasan. Yang belum zikir, banyakin zikir sekarang. Yang belum salawat yang banyak. Yang belum sodakanya banyakin sodakonya. Yang sholatnya masih bolong-bolong, usahakan jangan sampai bolong-bolong. Nah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat bala dari negeri kita ini, mengangkat semua wabah, khususnya wabah corona ini. Karena wabah inilah kita sulit untuk beribadah, sulit untuk kita menyambung silaturahmi kita selama muslim. Dan kita berdoa seperti doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita doa 2-3 kali.
Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab yang sudah lalu. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban yang sudah lalu. Ya Allah, berkahi kami di bulan Ramadan yang akan datang ini, Allah. Jangan sampai kami diharamkan atas rahmat, atas maghfirah yang Kau berikan kepada kami, ya Allah. Wa bihadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah kama nawa aslafuna salih kama nawa khususan Abu Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin. Mungkin cuma ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.